Setelah tertunda 2 tahun akibat pandemi, Paduan Suara Indonesia akhirnya mendapatkan panggung internasionalnya kembali. Dengan perjuangan tanpa henti, lagi dan lagi, nama Batavia Madrigal Singers menorehkan prestasi di luar negeri. BMS berhasil menyabet gelar terbaik dari European Grand Prix sebagai kompetisi paduan suara tertinggi dan juga bergengsi. Langsung saja bergabung melalui sambungan Zoom bersama saya, kita ngobrol langsung dengan sang pendiri dan konduktor musik ada Afif Priyatna dan salah satu penyanyi BMS ada Rainier Revireino. Halo Kang Afif, halo Pepi, selamat malam. Halo, selamat malam Puspa. Selamat malam. Sebelumnya selamat atas kemenangannya di European Grand Prix. Saya harus salam hormat untuk teman-teman BMS semuanya atas kemenangan ini. Tapi saya ke Kang Afif terlebih dahulu. Kang Afif, apa sebetulnya arti kemenangan ini untuk Kang Afif dan juga teman-teman BMS yang kita tahu ini sudah berkali-kali bahkan di European Grand Prix dan juga menghadapi lawan-lawan besar di berbagai kompetisi internasional? Jadi ini sebetulnya kemenangan kami ini juga kemenangan buat Indonesia juga ya. Jadi kalau buat kami sendiri ini adalah buah atau hadiah dari perjuangan kami selama ini. Selama ini kami berjuang keras dengan kerja keras, dengan komitmen, kemudian disiplin dan juga ketekunan yang tidak pernah berhenti dan tentunya kecintaan kami terhadap dunia musik paduan suara yang kami tekuni selama ini gitu. Nah itu merupakan hadiah atau buah dari kami yang kami usahakan selama ini sih sebetulnya. Dan juga bagi kami kemenangan ini juga merupakan kemenangan yang bagi Indonesia gitu kan. Karena ya seperti tadi disampaikan bahwa kompetisi ini merupakan kompetisi yang tersulit dan tentunya mempunyai standar yang sangat tinggi gitu. Dan standarnya di mana? Jadi setiap paduan suara itu diwajibkan untuk membawakan karya-karya dari berbagai zaman yang dalam khasanah musik klasik barat, di mana Indonesia sendiri kan sebetulnya tidak punya latar belakang yang kuat untuk itu gitu. Tetapi meskipun kita tidak punya latar belakang yang kuat, tapi kita berhasil membawakan karya-karya komposer dari berbagai zaman yang ada dalam khasanah musik klasik barat, malah mungkin lebih baik dari negara-negara yang asalnya musik klasik barat itu berasal gitu. Itu yang mungkin buat Indonesia memberikan nilai-nilai sangat baik sekali, bahwa mereka juga tidak menganggap Indonesia hanya bisa menyanyikan lagu-lagu tradisional Indonesia gitu, tapi juga malah membawakan karya-karya klasik standar ya gitu. Jadi mungkin saya bandingkan seperti juga dalam kompetisi piano seperti Tchaikovsky Competition atau biola ya, itu juga menuntut satu standar yang sangat tinggi untuk dapat tembus atau masuk ke grand finalnya gitu. Tapi itu begini, dari kalian menang di 2019 di kompetisi Tolosa, betul? Betul. Artinya ada Betul, penundaan 2 tahun di final akibat pandemi. Kemudian bagaimana Kang Afif BMS menyesuaikan jadwal latihan untuk penampilan di European Grand Prix final ini? Ya. Jadi ketika pandemi ada keterbatasan kami dalam berlatih, kami tidak boleh ketemu, kami tidak boleh berlatih. Nah itu malah membuat saya mencari jalan gimana caranya agar proses latihan ini berjalan terus, karena kita kan tidak tahu berapa lama nih si pandemi akan berlangsung, dan saya cuma berpikir bahwa ini satu saat tiba-tiba bisa aja pandemi selesai dan kita harus siap untuk menghadapi pertandingan EGP ini gitu. Jadi selama pandemi itu memang kita BMS ini tidak pernah berhenti berkegiatan dalam bernyanyi, yaitu kita bikin konser juga meskipun itu berupa online ya. Terus juga latihan terus secara rutin dan itu sebetulnya malah membantu saya secara intensif melihat potensi-potensi dari penyanyi-penyanyi itu sendiri. Kalau misalnya kita latihan langsung itu biasanya saya sebagai konduktor tidak bisa melihat secara individual gitu, tidak bisa mendengar secara individual. Nah ini secara online ini satu persatu saya bisa mendengar ini anak ini suaranya seperti apa gitu. Jadi malah dari situ saya melihat ternyata potensi anak ini sampai di sini gitu. Itu yang membantu saya untuk lebih menguatkan saya memilih anggota-anggota yang mana kira-kira untuk menjadi tim di EGP ini gitu. Jadi lebih personal begitu ya karena sistem online ini. Sekarang saya ke Rainier. Saya biasa panggil Pepi. Hai Pepi, ya. Sudah berapa lama? Halo.
Sudah berapa lama bernyanyi bersama dengan Batavia Madrigal Singers? Ya, ketahuan umurnya kalau gitu. 23 tahun. 23 tahun, cukup senior di Batavia Madrigal Ya, Singers yang sudah 26 tahun ya. Iya. Nah, Pepi penyanyi bass. Yes. Oke. Iya, betul. Selama ini apa suka dukanya berkarya bersama dengan Batavia Madrigal Singer, kemudian bisa menyesuaikan dengan teman-teman lain yang juga jenis suaranya berbeda? Oke. Suka duka sebenarnya lebih ke apa yang saya jalani sebagai pribadi di situ ya, penyanyi di BMS gitu. Yang pasti buat saya bagaimana saya harus bisa menyesuaikan diri pada saat saya bernyanyi dengan teman-teman yang lain, bukan hanya bukan hanya secara teknis sebagai penyanyi, tapi juga mood, vibe, apa ya istilahnya, dinamisme dinamika di dalam paduan suaranya itu. Terutama di 2 tahun belakangan ini yang selama pandemi, memang saya juga tidak terlalu banyak aktif di BMS. Itu juga yang membuat saya pribadi butuh waktu lebih banyak untuk menyesuaikan diri lagi setelah hampir 2 tahun ini, dibandingkan teman-teman yang lain itu yang kemarin ikut dalam tim kompetisi itu. Sebenarnya mereka lebih banyak ketemu nyanyinya, sementara saya baru ketemu lagi sama mereka ya. Kita mulai bulan apa ya, Afif ya, Januari, Februari gitu. Bulan Januari. Iya, Januari gitu. Jadi maksudnya saya yang, walaupun saya sebagai senior, tapi saya yang lebih harus. Jadi berapa lama Pep latihannya? Anak-anak. Ini kita mulai dari Januari. Untuk yang tim ini kita mulai dari Januari. Walaupun beberapa teman-teman sudah menguasai beberapa lagu yang sudah direncanakan sebelumnya, walaupun akhirnya tertunda kan. Nah itu yang mesti saya kejar juga. Mereka udah belajar lagunya duluan, sementara saya masih nol. Gitu. Oke. Tapi Kira-kira kita gitu. tahu, kita tahu Pepi, kemarin bukanlah kali pertama BMS bernyanyi dalam panggung IGP. Apa yang Pepi lihat berbeda kali ini? Ketemu sama-sama paduan suara Indonesia juga di sana ya. Dari Unpad ya? Gitu, iya betul. Gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu kan mungkin banyak orang juga tahu kalau di Unpad itu konduktornya adalah juga dulu anggota BMS juga. Itu juga teman saya, seangkatan saya di BMS. Dan saya sangat-sangat menghormati dia sebagai seorang musisi juga dan sebagai seorang sahabat, sebagai baik di BMS maupun sekarang dia datang dengan membawa nama Unpad gitu. Karena kalau yang dua lagi itu Latvia saya jarang mendengar mereka, tapi saya tahu Unpad seperti apa dan saya tahu mereka memang bagus dan mereka punya ciri khas yang sangat baik, yang ciri khas yang sangat spesifik gitu. Saya sebagai penyanyi paduan suara udah ini bunyi Unpad kayak begini, and buat saya itu kualitas yang nggak mungkin sembarangan karena kenyataannya bahwa mereka juga ada di panggung yang sama dengan kita. Oke, kalau berbicara soal lagu, Kang Afif, bagaimana sih kemudian memilih komposisi musik yang terbaik untuk panggung sebesar European Grand Prix ini, dan dilihat lagi lawan-lawannya ternyata kita kenal dan juga ada nama-nama besar lainnya di sana? Ya, ini merupakan sebuah tugas atau pekerjaan yang tidak ringan sama sekali, membuat program dalam sebuah kompetisi, apalagi tingkat kesulitan, kemudian juga dari tingkat artistiknya itu harus berimbang gitu. Jadi jangan cuma lagu tuh enak dan indah, tapi juga itu lagu kesulitannya harus cukup dalam satu standar gitu. Jangan terlalu mudah gitu, karena nanti juga akan masuk dalam sebuah penilaian. Terus kemudian juga ada persyaratan dari panitia bahwa lagu-lagu itu harus mencerminkan dari setidaknya dari 3 zaman gitu. Jadi kami dalam waktu kompetisi kemarin itu membawakan lagu karya dari komposer Prancis, yang itu juga merupakan salah satu kewajiban setiap peserta untuk menampilkan satu karya Prancis. Kami membawakan satu karya kontemporer dari abad 21, karya dari Thierry Maxwell. Itu kami membuka dengan lagu Prancis gitu. Jadi artinya ada 6 ya, Kang?
Betul, ada 6. Nah, kemudian yang kedua itu lagu dari zaman Renaissance. Aha. Terus yang kemudian lagu ketiga dari zaman romantik, itu karya Edward Elgar. Yang kemudian yang keempat dan kelima itu lagu modern abad 20 dan 21. Oke. Dan yang terakhir kita membawakan tentunya karya anak Indonesia, yaitu karya Ken Steven yang judulnya Hentakan Jiwa. Itu lagu yang kami bawakan. Dan dalam program itu memang sengaja saya membawakan karya-karya yang cukup kontras. Baik. Jadi antara satu lagu dengan lagu lain punya mood yang sangat berbeda dan menuntut pembawaan yang sangat cukup sulit sebetulnya. Tapi ya, saya harus tanya juga dengan kemampuan anak. Ya. Saya harus tanya juga nih ke Pepi. Pepi, dari sekian banyak lagu yang sudah dilatih gitu bersama dengan Kang Afi Priyatna, mana penampilan yang cukup menantang dan mungkin nggak bisa terlupakan oleh teman-teman BMS? Di program kali ini atau secara keseluruhan nih? Di semua program yang kalian tampil di luar negeri. Kalau yang sekarang itu tadi yang pertama Afif bilang di lagu pertama kita yang lagu Prancis itu. Karena secara range itu buat saya sangat-sangat sulit untuk dinyanyikan. Tapi yang buat saya yang paling memorable itu, yang sampai sekarang nggak lupa-lupa, itu EGP pertama BMS di Arezzo di Itali dulu. 2013 ya? Yes, 2013 itu kita membawakan karya dari Pierre Auxerre, judulnya Nosferatu. Sebenarnya itu dibuat sebagai musik pendamping film bisu Nosferatu, film tentang vampire pertama yang film bisu masih hitam putih. Itu luar biasa susahnya, tapi bisa juga akhirnya nyanyinya walaupun latihannya kaki di kepala, kepala di kaki, akhirnya ketemu juga. Gitu. Oke, baik. Baik. Ini karena durasi kita sangat singkat untuk dialog kali ini, saya ke Kang Afif mungkin bisa jawab singkat saja. Udah mendapatkan penghargaan seprestisius ini. Langkah selanjutnya untuk BMS seperti apa, Kang? Harus mempertahankan prestasi. Kenapa? Itu yang paling susah. Apa yang paling susah? Ini mempertahankan prestasi. Jadi ini piala ini merupakan beban buat saya. Jadi gimana caranya kita kan kalau dalam musik ini kan nggak cuma bertanding ya, kita tuh performer juga gitu. Dan itu sebetulnya misi kita ada membawa musik ke pendengar, ke penonton, itu yang paling penting. Jadi beban kita sebagai penyandang juara EGP tahun 2022 ini harus ada betul-betul kita bawa beban itu dan orang percaya bahwa kita memang pemenang. Gitu. Itu yang merupakan itu beban saya dan BMS sebetulnya. Gitu. Menjaga eksistensi nama Batavia Madrigal Singer, juga mempromosikan budaya Indonesia, menunjukkan kekuatan ragam musik kita di dunia. Terima kasih banyak untuk teman-teman BMS sudah berjuang membawa nama Indonesia di Perancis kemarin. Sekali lagi selamat. Dan terima kasih juga Afi Priyatna dan Rainer Revireno sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.